Nah, jadi sebenarnya kalau tantangan di zaman sekarang itu lebih lebih lagi dibanding sebelumnya. Yang mana kita juga harus lebih bijak lagi dalam mengelola keuangannya. Bahkan sekarang kalau kita lihat, kita buka medsos aja udah ada teman-teman Bener kita banget. yang main, beli gadget baru, Iya. beli apa, dan malah menambahkan rasa FOMO gitu. Aduh, Iya. pengen juga beli, gengsi. FOMO. Biasanya gitu kan. Halo teman bicara, balik lagi sama aku Mia. Dan hari ini kita bakalan ngobrolin banyak banget soal keuangan, which is topik yang very very sensitive di kalangan kita sebagai Gen Z, apalagi sebagai anak kos aku sih, Bi. Dan hari ini aku ditemenin sama Ruby. Halo Ruby. Halo Kamia, halo juga teman-teman Apa sih bicara. Kamia Mia aja. Oke, halo Mia dan halo teman bicara. Oke, hari ini aku ditemenin sama Ruby. Ruby adalah anak ekonomi ya. Of Iya. course, kita bakalan ngobrolin soal keuangan ya sama ahlinya. Dan Ruby juga adalah duta keuangan OJK dan juga duta kampus Unsil. Luar biasa prestasinya. Tepuk tangan dulu dong. Dikit. Ruby juga teman aku sih. Kita sering ketemu banget di luar forum ini ya. Iya. Benar-benar Iya, Kamia. bener banget. Nah, Bi, ngomongin soal keuangan nih. Aku mau cerita dikit boleh gak sih? Boleh Curhat dong. sih, curhat. Aman. Soal keuangan tuh kadang susah banget ya kita ngaturnya. Apalagi aku sebagai anak kos yang dikasih uang tuh kadang 1 minggu sekali. Atau kalau misalkan 1 minggu belum habis, belum habis 1 minggu tuh belum beres, tapi Iya. udah habis. Dan itu tuh minta lagi. Jujur aku sebagai anak tuh gak enak. Aku minta uang ke orang tua tuh gak enak gitu loh, Bi. Dan jujur susah banget kalau misalkan kita ngatur keuangan kalau uangnya nggak banyak. Enggak dong, enggak gitu dong. Nggak gitu dong. Emang kitanya sih harus pinter-pinter manage keuangan gitu ya. Nah, iya benar banget tuh. Apalagi aku yang dikit-dikit self reward. Mungkin teman bicara juga relate ya di sini. Dikit-dikit self reward, dikit-dikit beli barang-barang lucu gitu. Check out Shopee, ke coffee shop, nongkrong. Nggak tahu deh. Kayak kamu nih PLV, kamu sebagai duta OJK sekaligus sebagai anak keuangan nih. Apakah kamu sendiri juga manage keuangan seperti aku kah? Ada kesulitan karena impulsif gitu. Bayi gitu ya. Oke, kalau saya sendiri gitu terkait dari hal ini sih sebenarnya enggak nerapin rumus apapun buat diri Oh sendiri, gitu. tapi lebih ke konsisten. Jadi ketika dapat uang itu kita udah dibagi-bagi, yang mana kita harus siapin nih buat kebutuhan, siapin apa aja dan berapa persen gitu dari uang yang kita dapetin. Oke. Nah udah gitu disiapin juga nih buat kendaraan dan juga hal-hal yang lainnya ataupun tabungan. Tapi kalau teman-teman bicara ataupun Kak Mia mau gitu menggunakan rumus ini, ada nih konsepnya nih. Ada yang namanya 50 30 20. Aku pernah denger sih ini Nah, sih. iya. 50 itu jadi kita ketika dapat uang itu full untuk 1 bulan ataupun 1 minggu, 50% itu untuk kebutuhan kita. Jadi kita sisihin nih 50% kebutuhan. Nah, untuk 30%-nya kita nih boleh nih untuk keinginan kita. Mau beli apapun ataupun ya dalam hal kurun waktu seminggu ataupun sebulan itu mau dipakai apapun itu boleh. Dan ada 20% itu untuk tabungan ataupun investasi. Jadi dibagi-bagi dari awal supaya nantinya nggak terjadi nih antara kekurangan dana ataupun yang lainnya, takut udah belum juga beres kan waktunya, udah ngerasa habis atau gimana. Iya sih. Tapi kadang kan kalau misalkan kita udah nabung nih Bi ya, itu kan nabung misalnya buat keinginan kita nanti atau emang nabung buat dana darurat gitu loh. Nah, kalau misalkan di tengah-tengah uang kita udah habis, boleh nggak sih pakai uang itu tabungan? Sebenarnya untuk hal itu boleh-boleh saja, tapi siapin ada maksimalnya. Soalnya harus ada minimal juga buat dana darurat. Takutnya kita nanti ketika kurun waktu tersebut ada musibah atau yang lainnya, qadarullah kan kita nggak tahu nih. Contohnya saja pas kan biasa saya PP ini, takutnya ada kebocoran bahan atau gimana kan. Iya sih. Iya, harus ada dana darurat. Ya, minimal seminimalnya 10% bisa, tapi baiknya itu di 20% supaya tadi
takut ada musibah ataupun yang lainnya, masih kita bisa handle lah. Oh, ternyata itu sih. Aku juga sering dengar tahu metode 50-30-20 gitu. Aku tuh tahu, tapi nggak aku terapin. Dan itu tuh susah banget, apalagi menyangkut soal keuangan ya. Iya bener banget. Lagi senang-senangnya beli barang lucu gitu loh, Bi. Ya ampun. Tantangannya juga luar biasa ternyata ya. Nah, kalau Iya. ngomongin soal tantangan nih. Kita kan sekarang di zaman serba digital ya. Iya. Kalau mau check out gampang banget gitu kan. Kalau mau beli-beli barang gampang banget. Tantangan sama zaman dulu tuh sama apa sih? Manajemen keuangan zaman dulu tuh gimana sih? Nggak zaman dulu banget lah, sebelum ada online shop Online lah shop ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di zaman sekarang itu emang agak susah untuk mengelola keuangan di generasi kita. Yang mana kadang generasi-generasi sebelumnya pastinya lihat Gen Z tuh boros banget sih atau apa. Nah, kenapa? Karena tantangan kita tuh lebih lagi. Ya, soalnya kalau kita mau beli apapun itu nggak perlu keluar kan, nggak perlu kayak dulu kan kebanyakan ke pasar, walaupun sekarang masih banyak ke pasar dan yang lain hal. Itu buat sekarang itu kita buka HP, online shop dan lainnya itu, aduh lihat diskon dikit, Bisa check out sambil tiduran gitu kan. ya lihat yang lain. Udah mah kan sekarang itu gampang banget nih buat lihat apapun kegiatan yang orang lain lakukan. Contohnya aja, aduh lihat SW orang lain lagi konser, lagi main Duh, healing. dia beli gadget baru nih, beli iPad baru gitu. Iya, beli iPad baru, beli HP baru. Nah, itu kan nambah rasa FOMO nih di diri kita. FOMO. Jadi, Kalau aku fobi. apa? Fear of being involved, gak mau ikut-ikutan gitu. Waduh. Nah, tapi itu kan kebanyakan orang yang teman-teman bicara pun pasti pernah rasain nih. Aduh, pengen juga ya beli yang kayak gitu, FOMO ataupun gengsi. Kadang ada atau takut ketinggalan juga. Iya, takut ketinggalan juga, gengsi. Aduh, Iya, orang lain udah beli apa. Walaupun kadang orang lain tuh nggak mikirin apa yang kita pakai. Sebenarnya kayak gitu ya. Dan orang lain pun kadang mikirnya tuh mikir ke diri sendiri. Aduh, gimana di mata Semua mereka. orang gitu nggak sih? Iya, Harusnya bener. ya. Harusnya seperti itu. Makanya tantangannya itu ada ketika kita menggunakan gadget gitu. Iya, jadi kemudahan tantangan sekarang tuh lebih lagi. Ya seperti itu. Jadi makanya kita susah untuk menahan diri ya. Iya. Jadi sekarang tuh lebih teman bicara itu harus untuk bisa dalam mengelola keuangan dan lebih bijak lagi. Iya. Dimulai dari sekarang lah ya. Iya. Kita kan masih muda nih. Bener. Gitu kan. Soalnya hal-hal kayak gitu tuh berawal dari konsistensi ya nggak sih, Bi? Nah, bener, kalau misalkan konsistensi. nabung tapi ternyata ujung-ujungnya tetap kita beliin sesuatu yang kita mau gitu kan, yang bukan kebutuhan kita, ya wassalamualaikum. Nah, ya itu kenapa tadi juga saya itu bilangnya itu saya juga nggak memakai rumus apapun, tapi konsisten terlebih dahulu. Iya, untuk konsisten is nyiapin. the key. Nah, itu. Iya, bener banget. Nah, ngomongin soal kebutuhan dan keuangan. Dan keinginan. Iya lagi. Astagfirullahaladzim. Nah, kita sekarang lagi kuliah ya, Bi ya. Iya. Batasan antara self reward nih sama yang namanya pemborosan atau impulsif, itu sebenarnya di mana sih? Sebenarnya kalau kita lihat ketika tadi ada dua ya, atau antara self reward ataupun ya udah lebihnya jadi impulsive buying lah. Itu tuh gimana kita lihat barangnya. Contoh barang nih, kalau udah kita pikir dulu, kalau udah beli barang itu apakah nantinya ini menjadi penunjang ataupun lebih berfungsi lagi ketika membeli barang tersebut. Tapi kalau tidak pun itu masih it's okay, aman. Nah, kalau seperti itu masuknya biasanya ke keinginan. Dan contohnya mungkin yang teman-teman bicara ataupun mahasiswa biasa itu ketika beli HP, iPad contohnya iPhone ya. Nah, itu kadang walaupun udah ada HP sebelumnya, dia tuh pengen beli iPhone karena katanya buat kameranya bagus. Nah, buat biar lebih Instagram konten dan lainnya. Tapi padahal walaupun kita menggunakan yang sekarang kita punya, itu tuh masih mumpuni. Nah, itu biasanya masuk kepada keinginan. Kalau kebutuhan mah kebanyakannya tuh kayak barang-barang ya, walaupun contohnya ini bisa dicontohin kayak laptop lah ya. Laptop tuh kita udah lemot banget nih buat skripsian, nge-lag ataupun ya blue screen. Nah, itu ketika kita kan harus skripsian ya. Nah, itu kalau mau beli pun
Dan kita juga harus lihat nih, mau beli ada yang namanya beli untuk keinginan, ada yang beli namanya untuk kebutuhan. kebutuhan. Karena tadi harus disiapin juga. Ini maksimal beli ini tuh berapa persen? Karena ada yang malah ya udahlah biar semuanya aja dihabisin uangnya. Nah, itu kan masuknya kepada keinginan ya. Jadi yang beli yang bagus ya sih yang langsung. Nah, padahal kita pun beli yang di bawahnya pun masih aman. Kayak gitu. Iya. Menarik sih Bisi. Iyalah, terkait keuangan ini. Kayak soalnya Kak relate sama aku gitu loh. Mungkin sama teman bicara di luar sana juga topik ini sangat-sangat related, dan kalau misalnya tahu metode 50 30 20 itu terngiang-ngiang sih di aku. Itu sangat-sangat bermanfaat sih. Bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kita juga ya. Nah, iya benar banget. Dan jangan lupa untuk konsisten, karena consistency is the key. Nah, sekarang kita bakalan bahas soal yang lebih sensitif kali ya Bi ya. Karena di zaman sekarang ini, di zaman yang segala mudah, kita juga bisa dengan mudah untuk minjem uang. Nah, Pinjol sih, dengan mudah pinjol. Atau ada teman-teman di luar sana yang mungkin nyoba-nyoba untuk judol juga. Iya ampun, itu ngeri banget sih ya kalau misalnya kita udah terjun ke dunia yang kayak gitu ya. nah iya pasti itu akan susah nanti keluarnya. Iya. Nah, kamu nih sebagai duta keuangan OJK gitu ya. Enggak. Gimana sih soal pinjol itu sebenarnya, cara kerjanya gimana sih? Terkait cara kerja pinjol kan sekarang mudah ya buat pinjol. Kayak kita cuman buka HP, download aplikasi pinjolnya, dan Terus foto pakai KTP gini ya. foto pakai KTP. Dan biasanya tuh kalau pinjol itu kalau lihat data untuk ini kreditnya maksimalnya berapa, itu dilihatnya dari kartu SIM. Kartu SIM-nya ini umurnya udah berapa tahun. Nah, itu kan karena orang tuh lihatnya tuh kalau waktu SIM card-nya udah lama, itu tuh dia nggak bermasalah. Nah, jadi dikasih lah yang lumayan. Oh, pakai SIM? Iya. Bukan pakai KTP? Pakai kartu dulu awalnya. Pasti daftarnya kan nomor HP. Nanti nomor HP masuk NIK dan lainnya. Nah, udah masuk ke sana, tinggal mengajukan pembiayaan pinjol. Nah, berselang 5 menit ataupun 10 menit investigasi dari sana, pastinya nanti langsung cairin ke bank ataupun ke rekening yang kita punya. Nah, itu sesimpel itu. Dan kenapa tantangan di zaman sekarang itu yang susah itu buat gengsi kita bisa tadi pay letter ataupun pinjol. Pay letter, pinjol atau yang lainnya. Yang padahal kalau kita lihat ya kan sekarang kalau pinjol tuh dibayar walaupun ya di 3 juta, 2 juta dibayar per 6 bulan. Biasanya tenornya 6 bulan, 3 bulan. Itu kan per tiap bulan dikit ya kerasanya. Kayak cuma 500.000, cuma berapa. Tapi kalau banyak itu pasti berat. Iya. Bahkan aku punya case. Apa? Punya kasus yang sebelumnya sekarang tuh aku lagi magang di OJK nih. Itu tuh ada case-nya yang masih muda. Generasi Gen Z juga Kayak sama kita kita, kayak kita. Itu tuh dia udah punya banyak pinjol. Iya. Ya ampun. Dan nah, pinjolnya itu kan tiap bulan itu ada kan ya. Bahkan ada yang bayarnya itu di hari-hari tertentu. Jadi harus Iya, harus. Jadi banyak terkait dari pinjol ini. Ada yang harus bayar per hari, per bulan, ataupun yang lain masih banyak. Nah, dan kalau kita nggak bisa bayar, itu nanti akan berpengaruh kepada SLIK. Slick. Iya. Apa itu? Nah, SLIK itu adalah sistem layanan informasi keuangan ataupun biasa disebut BI checking. Nah, ini ngaruhnya buat kita sekarang ya, walaupun jarang sekali ya terkait dari SLIK ini walaupun di daerah kampus atau yang lain. Nah, ini tuh biasanya dipakai ketika kita lagi kerja. Itu tuh sebelum kerja tuh pasti harus ngirim dulu SLIK, dikasih dulu SLIK. Kenapa? Itu tuh kelihatan bahwa orang tersebut tuh dia suka membayar atau tidak terkait pembiayaan ataupun hutang cicilannya. Iya. Dan nah, pembiayaan ataupun cicilannya. Nah, ketika itu terjadi, nah itu tuh agak dari lihat potensi kita tuh semakin menurun. Iya, kayak gitu maksudnya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman belum tahu terkait SLIK, saran dari saya jangan dulu untuk meminta pinjol. Jangan coba-coba pembiayaan. gitu Iya. ya. Soalnya ribetnya itu nanti. Nah, contoh nih ya, ada case-nya yang tadi. Itu tuh dia tuh
nggak bayar pinjolnya. Udah kan masuk. Nah, di Slick itu ada yang namanya kolektibilitas. Apa itu? Nah, itu tuh jadi eh, level ketika kita bayarnya lancar atau macet. Itu tuh sampai 5 cashnya. Jadi udah 100 hari lebih itu masuk ke call 5. Nah, itu tuh akan kita tuh image ataupun mitra kita akan buruk di mata perusahaan. Dan nah, pas mau pengajuan itu pasti ditolak mentah-mentah walaupun cashnya itu kita punya pembiayaan atau cicilannya itu hanya 5.000. Oh gitu. Iya, gara-gara tadi. Dan riwayatnya itu pasti akan hilang. Dan kita nggak bisa ya, kan banyak ya orang kayak di TikTok mau ngapus ataupun pembersihan nama nih, ada dari oknum atau yang lainnya, tapi itu kami pastikan itu adalah penipuan. Kenapa? Karena itu OJK itu tidak bisa menghapus riwayat terkait daripada hal itu. Oh gitu. Iya, karena yang menghapusnya itu dari pihak perusahaannya, perusahaan pembiayaan atau perbankan. OJK hanya memfasilitasi terkait daripada hal itu. Jadi OJK menerima laporan dari pembiayaan terkait nama kita. Apakah baik atau jelek? Wow. Sumpah resikonya gede banget ternyata ya. Iya, bener. Dan jangan mau terjun ya nggak sih, Bi? Iya, walaupun terjun pun tak apa sih menurut saya. Asalkan tadi teman-teman bisa bayar tepat waktu. Betul, bayar gitu tepat ya. waktu sama mengelolanya ini udah menganalisis lebih lanjut ya. Kalau pembiayaan kayak gini untuk pembayarannya bisa atau enggak. Seperti itu. Dan si teman yang tadi pun kebanyakan kayak kita pengaduan ya ke OJK itu tuh ada case-case yang lain kayak mau minta restruk. Restruk itu adalah kayak ditambahkan tenor ataupun dihilangkan bunga ataupun yang lainnya. Buat si pembiayaan tersebut. Biar lebih ringan. Oh. Iya. Tapi kan dari kita hanya bisa memfasilitasi. Soalnya kembali lagi itu gimana PUJK-nya ataupun gimana dari perusahaannya. Iya. Kayak gitu. Lumayan seribet itu kalau kita udah terjun tanpa memikirkan resiko panjang. Iya. Soalnya dari dampak dari FOMO tuh luar biasa loh, Bi. Iya. Nggak main-main lah istilahnya. Soalnya kan bisa aja kita melakukan segala cara untuk bisa terlihat luar biasa, terlihat bagus gitu kan di sosial media untuk personal branding dan sebagainya. Yang sebenarnya itu tuh ternyata merugikan kita juga gitu loh. Jadi kita sebagai Gen Z harus be wise ya guys. Be wise. Be wise soal keuangan ya. Iya. Dan itu tadi kalau udah Slick call 5, kita juga kan nanti akan masuk kepada fase mau mencari pekerjaan ya, teman-teman bicara. Itu tuh pastinya akan sulit nanti ketika kita mau apply. Kan wajib tuh ya. Ini pasti kalau udah call 5 mah pasti disisihkan. Jadi pasti udah nggak masuk. Kenapa? Karena perusahaan tersebut pasti mengira kalau dia itu akan bermasalah. Tadi sesimpel membayar utangnya juga gak bisa, dan dia mau kayak gitu. Waduh, tapi nih Bi, kalau misalkan udah terlanjur nih di teman-teman di luar sana yang udah terlanjur masuk ke dunia yang seperti itu, ataupun tadi yang udah masuk ke call 5, itu ada nggak sih solusi yang bisa kita pakai gitu dari kamu sendiri? Hanya satu solusi, yaitu dengan bayar. Oh iya? Iya. Tapi apakah dengan bayar itu call 5-nya bisa berubah? Nah, nanti ketika teman-teman udah bayar dan ini pun masuk ke undang-undang sekarang, undang-undang baru dari OJK itu tuh kalau udah call 5 dan walaupun call berapa ya, itu kita membayar sekarang, contohnya melunasi ataupun yang lainnya, itu tuh dalam waktu jangka 3 hari pasti balik ke call 1 ataupun gitu? Ya. Dan diperbarui dari pihak perusahaan ataupun pembiayaannya. Tapi tadi riwayatnya akan terlihat selama 2 tahun. Wow. Luar biasa. Ya, seperti jadi itu. takut aku jujur. Tadinya aku mau pay letter. Bohong. Enggak dong. Jadi buat teman-teman di luar sana usahain janganlah ya coba-coba untuk
bukan open rekening, apa ya namanya, yang masuk ke itu loh, daftar SPay Later lah, Iya, SPay Later atau di open lah ya TikTok Pay terkait. Later. Jangan coba-coba untuk foto depan KTP sama KTP kayak gini, jangan coba-coba. Itu resikonya gede banget. Iya. Dan ada loh yang cash yang kan tadi pinjaman online yang legal nih. Nah sekarang ilegal ada juga. Oh iya, Iya. Bahkan pas dilihat pun Gen Z juga. karena Gen Z udah pada punya KTP sih, jadi seenaknya tuh minjem-minjem Nah uang. iya tanpa mikirin ya. Tapi kadang ada juga loh yang emang mepet banget katanya. Jadi nggak banyak berpikir atau yang lainnya. Yang padahal kalau kita mau nih tahu apakah perusahaan investasi ini legal atau ilegal, itu tuh ada teman-teman bisa dibuka itu tambah kontak itu OJK. Oh Jadi iya, ya, sering lihat sih aku iklan. iya. Katanya kalau misalkan pinjaman ini tuh udah diawasi sama OJK gitu. Iya. Berarti itu udah legal. Bener udah legal. Dan teman-teman ada cara simpelnya. Teman-teman Gimana tambahkan tuh? aja kontak 157 di WA dan tinggal nambahin nama aplikasinya. Nama aplikasinya contoh ada kami. Nah, itu pasti ada jawaban langsung dari pihak sananya. Perusahaan ini berizin atas OJK. Nah, dan ada juga yang case-nya itu dia tuh mau nanyain untuk pinjaman ilegal. Itu tuh ada di sana. Perusahaan ini tidak berizin OJK. Jadi kita bisa tahu simple tanpa perlu ke OJK. Oh gitu, keren banget. Iya. Baru tahu loh aku Ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nih, bentar, tadi tuh aku mau nanya apa ya lagi? Apa yang case pinjam ilegal? Bukan. Cash pinjol ilegal, pinjol legal. Ya udah. Oh gini. Apa? Nah, kalau misalnya kita minjem kan pasti ada bunganya. Iya. Kenapa? Nah, itu tuh terkait dari bunga atau yang lainnya. Itu kan buat nantinya operasional dari perusahaan tersebut. Oh, I see. Iya kan mereka kan nggak digaji sama pemerintah. Kayak ada cashnya yang nggak digaji pemerintah atau yang lainnya. Nah, itu tuh digajinya tuh dari sana. Oh, iya. Iya, baik itu admin atau yang lainnya itu masuknya untuk biaya operasional. Nah, masuk ke Iya. laba. Tapi biasanya bunganya tuh bisa dibilang normal nggak sih? Disebutnya normal. Normal. Nah, yang enggak normal itu buat pinjaman ilegal. Oh iya. Ya, karena dia rentannya itu Yang kalau nggak dibayar naik gitu ya. nah, bahkan bukan nggak dibayar juga, tapi yang kita belum masuk ke nunggak itu tuh dia udah bunganya udah gede. Oh. Ada case-nya contoh. Gimana? Itu dia tuh awalnya gara-garanya si doi ini, kita sebut doi aja ya. Si doi. Si doi ini dia tuh bukan beli tapi lagi tonton Gratian. Oke. Nah di web lah biasa ya. Udah gitu ada notif pinjaman cepat, cair dan mudah. Oh iya, aku sering lihat. Dia klik lah, login masuk ya, walaupun kan harusnya emang harus tanya-tanya dulu ya. Nah dia biar cepet juga katanya login dan lainnya, tahu-tahu udah masuk rekeningnya, masuk untuk nominalnya ke rekeningnya 900.000 dan tahu di aplikasinya berapa? 1,4. Kok bisa? Nah iya itu karena itu tuh tidak berizin OJK, biasanya gede bunganya. Jadi mereka tuh seenaknya ngasih bunga gitu. Kalau misalkan ada diawasin sama OJK tuh bisa diatur bunganya segini gitu ada ya. Berapa persen gitu kan. Maksimalnya ada. Dan itu ketika tadi yang udah dapet pinjaman ilegal itu si orang tersebut pasti diteror walaupun belum masuk nunggak. Di WA diteror atau yang lainnya pasti. Ngeri banget. Ya, dan ketika biasanya itu tuh di terornya tuh kakak belum bayar di rekening ini. Itu banyak dan ketika udah membayar pastinya di aplikasinya belum kebayar. Kok bisa? Nah, karena tadi ini tuh banyak oknumnya dan tidak diwasi OJK. Udah gitu, ketika udah bayar nih kita sekali pinjaman ilegal itu pasti oknumnya akan ngasih nomor kita ke seluruh pinjaman ilegal yang lain. Jadi kita banyak diteror. Oh si orang. Jadi pandangan dari POP-nya dari
yang pinjaman ilegal itu tuh ngelihatnya, oh orang ini mah bisa nih untuk ngasihnya. Nah udah dari sana diterornya gimana? Biasanya diterornya itu ke kontak kita. Jadi aplikasi pinjaman ilegal bisa ngelihat semua kontak kita dan juga galeri Oh kita. gitu? Iya, galeri, kontak, bahkan ada yang pinjaman ilegalnya itu ada virusnya atau malwarenya. Jadi bisa untuk pakai HP kita walaupun dari jarak jauh. Ih, Nah, ngeri banget jujur. ada yang case-nya bahkan dia itu fotonya dipakai diubah AI jadi maaf berbau pornografi untuk mengancam. Ancaman. Iya, Oh my god. Oh my god. kayak gitu. Ya Allah, takut banget. Nah, pasti kan banyak ya ancaman dan biasanya ketika orang tersebut mengadukan nih ke kita ke OJK, itu dari kami pastinya akan mendengarkan dulu gimana, kan kita kan nggak bisa menghakimi kan langsung ada gara-gara ibu, itu kan jangan kan, gimana lagi, kasihan dia mau bersandar kepada kita Masa tapi kitanya kita acuh gitu kan. Dan ada case-nya tuh kan ada yang di orang tersebut yang minjem, ada juga yang kakaknya yang lainnya menggunakan nama dia untuk APK Oh pinjol iya, ilegal. itu sumpah jahat banget sih. Iya, dan banyaknya itu dia itu ada yang mengancamnya tuh ke kantornya. Perusahaan tempat dia Iya, kerja. dia Oh my kerja god. ada juga. Nah, setelah daripada hal itu dari kita itu biasa mengedukasi. Nah, yang pertama mendengarkan gimana, Dengerin keluh kesahnya keluh kesahnya, gitu ya. ancamannya gimana aja. Dan setelah itu kita juga dengerin untuk, nah tahap selanjutnya biasanya kita akan mengedukasi. Dari kita itu menjelaskan, ibu kan biasanya dia itu belum bayar nih karena bunganya gede. Nah, ibu boleh bayar dengan catatan ibu bayarnya itu bukan dengan rekening ibu ataupun rekening kakak, rekening bapak, tapi dengan Briling. Oh. Kenapa? Biar kita gak kedetek yang nantinya takutnya di TF ulang sama si penipu. Nih, udah gitu udah masuk ke Briling. Nah rekening kita itu harus diblokir ataupun ditutup, minta ditutup ke pihak bank. Soalnya takutnya nanti kalau udah dikasih ke penipu, itu penipu akan masuk lagi ke kita. Berarti kalau misalkan udah ditutup udah otomatis nggak ada akses si penipu ke. Benar. Jadi nanti kalau udah ada kayak gitu itu akan mental. Pas udah di TF 100, nah itu mental lagi ke penipu lagi 100. Oh gitu. Iya. Nah, setelah itu kita juga mengedukasi lagi bapak ibu ataupun kakak itu nanti pastinya banyak yang nelpon ke nomor kita terkait dari hal ini. Bapak ibu, saran dari kami boleh untuk ganti nomor saja, soalnya nomor ibu ini udah masuk ke daftar mereka gitu. Nah kalaupun nggak mau ya harapan dari kami bapak ibu, HP-nya itu dikontarkan saja untuk disetting. Kalau ada nomor yang nggak tahu ataupun biasanya disebut spam itu biar gak langsung telepon. Nah, setelah daripada hal itu kita kalau masih ada rekening pelaku atau yang lainnya, kita akan, kan banyak ancaman ya, itu kita akan adukan ke Satgas Pasti dari OJK. Ada juga. Jadi kita layanan gitu untuk menindak terkait hal ini. Jadi nanti ada investigasi ditindak sama OJK. Tapi tadi kamu kan bahas BRI Link yang bayar ya? Nanti mereka juga nggak yang kena? Enggak, soalnya kalau BRI Link tuh beda lagi. Ya, jadi nggak bakal nanti orang tersebut gak bakal TF lagi. Gitu. Dan mau mengancam pun kan susah itu BRI Link. Yang diancam nomor korban. Ya. Biasanya dimasukkan tuh ke Facebook yang lain. Jadi jahat banget. Bener. Dari kami biasanya rangkul karena kasihan kan. Kita rangkul, kita dengerin buat dari keluh kesahnya. Berarti selama kamu magang di OJK tuh kamu sering banget nemuin kasus-kasus kayak gitu? Iya, sering nemuin, bener. Tapi kamu sering berhadapan langsung gak sama mereka? Iya, berhadapan langsung. Jadi saya pribadi itu ada 2 orang. Saya sama termasuk dari pihak OJK-nya, yang karyawannya. Itu untuk nanganin ini. Saya ngedengerin, input ke yang tadi APPK atau Satgas yang lainnya.
Itu yang input, dan yang ngobrol kadang saya ataupun biasanya itu karyawannya. Jadi saya bisa tahu Keren terkait sih, penanganan ini. Tapi kalau orang-orang yang misal udah terlanjur masuk nih, atau mereka yang udah parah banget sampai diancam dan sebagainya, mereka tahu nggak sih harus menghubungi OJK buat membantu permasalahan mereka gitu? Nah biasanya itu mereka pastinya awalnya itu mencari dulu ya dari YouTube, dari TikTok gimana caranya, dan ataupun kadang ada yang ngasih tahu gitu. orang-orang ya, jadi dari orang ke orang lain. Jadi banyaknya tuh mulut ke mulut iya, gitu mulut ya. ke mulut, menyebar luasnya. Kayak gitu, banyak case-case lain yang bahkan agak di luar nalar lah. Gen Z juga ada. Gen Z ada. Duh. Ada. Bahkan Gen Z jangan ini deh, jangan banyak tingkah deh. yang sebelumnya itu ada yang Takut banget. dia tuh kena investasi ilegal, yang investasi bodong gitu ya. Bodong ya. Dia tuh bilangnya tuh kalau sekarang tahu kan arisan. Nah, itu arisan. Dia tuh cuman bayar 2 juta. Lalu di hari itu juga di malam hari dia dapat 11 juta. Wow. Nah, kan apalagi tuh? Kan nggak logis kan? Nah, di sana dia tuh diiming-iming seperti itu. Awalnya itu biasanya ini oknum aja, tapi kita jangan menjudge buat aplikasinya ya. Iya. Nah, itu karena oknum-oknum. Nah, biasanya itu dari WA group ataupun dari Telegram. Itu kebanyakan investasi bodong ataupun ilegal itu dari sana. Iya, kayak berita-berita kayak gitu tuh, bukan berita, iklan-iklan kayak gitu tuh suka nyebar di mana aja loh, Bi. Kita bisa nemuin di mana aja, dan siapa tahu kalau emang orang awam gitu ya, lihat tuh ada pinjaman nih, bunganya dikit bla 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 bla, bisa aja mereka langsung minjem gitu loh. Itu tuh susah banget sebenarnya buat dihindarin sama masing-masing orang yang punya gadget gitu kan, karena bisa diakses dimanapun gitu. Nah, kamu nih sebagai duta keuangan OJK, cara menangani hal itu tuh sebenarnya seperti apa sih? Ada cara-cara khusus nggak? Sebelumnya untuk cara-cara khususnya sih lebih ke kita pikirin nih, apakah kan biasanya di OJK itu ada 2 L. Apa tuh? Legal dan juga logis. Nah, kalau terkait dari pinjol ataupun investasi itu kita pikirin dulu apakah ini tuh legal, atau yang paling minim apakah ini logis atau enggak. Karena kan banyak banget nih investasi yang dapatnya tuh kayak gede untungnya, gede yang nggak jelas ya, gitu yang ya. nggak jelas, padahal kalau kita pikirin secara logika itu tuh nggak masuk. Iya Ya sih. kalau semua seperti itu kan nggak mungkin ada yang kerja. Iya. kita investasi aja. Nah kayak gitu. Jadi kita pikirin dulu. Nah kalau legal itu tuh tadi kita tanyakan ke yang paling gampang tadi ke call center ataupun ke WA dari OJK, apakah ini legal atau enggak. Dan setelah itu kita juga harus pikirin nih apakah dampak ataupun risiko panjangnya kita kuat atau enggak. Contoh ini kan tadi kita terkait ilegalnya aja ya. Nah kalau yang investasi biasa itu teman bicara ataupun Mia itu tuh harus lihat dulu apakah dari teman bicara dan Mia itu udah punya dana darurat atau belum. Oke. Kalau mau investasi, karena kalau pakai dana yang kita punya bukan dana darurat tapi buat dana kebutuhan, itu tuh pasti nantinya kita akan kepikiran lebih lanjut terkait investasi ini, nggak sabaran lah. Yang sebenarnya kalau di investasi itu harus sabar. Iya ya. Iya, menunggu, menanti. Karena berproses. Dan ada 3 kategori. Apa? High risk, medium risk, dan low risk. Oke. Cara ngebedainnya tuh gimana? Nah, sebenarnya cara ngebedainnya itu kalau high risk itu high return, yang mana dia tuh untungnya gede. Oke. Dalam waktu yang relatif Singkat gitu. enggak singkat banget. Oh, nggak singkat Setengah banget. lah, iya, kayak beberapa bulan, beberapa Oke. tahun. Kalau yang kedua tadi medium risk, iya, yang itu lebih dikit lagi keuntungannya, tapi waktunya pun sama gitu, ada 6 bulan, 12 bulan. Nah, yang terakhir itu ada low risk. Low risk tuh? Itu sampai 12 bulan. Sampai per bulan, ada per 6 bulan dan 12 bulan, tapi dikit untuk keuntungannya. Contohnya, kalau high risk itu masuknya ke investasi saham, kripto itu masuk high risk. Iya, soalnya walaupun untungnya gede dalam waktu persekian hari bahkan bulan, tapi untuk turunnya lagi itu cepat banget.
Oh iya, Iya. kemarin sempat ada kasus itu ya. Ya, bayangan aja nih, lagi uang cuman dikit dipakai all in ke kripto, terus kan nggak tahu juga ya untuk ini apakah turun apakah naiknya. Nah, itu kenapa kita harus analisis dulu. Nah, jadi kan kepikiran terus nih, aduh, takut ke bawah turun, takut merah. Biasanya disebutnya merah nih sama orang-orang investasi. Aduh, merah, aduh. Nah, kalau hijau dia bagus. Oke. Jadi harus dipikirin dulu, tapi jangan terbawa ya dari influencer. Kenapa? Karena takutnya mereka pun biasanya disebut broker ataupun yang lainnya. Broker tuh apa? Jadi dia tuh banyak ngeluarin uang untuk nantinya orang-orang tuh beli itu. Jadi kan nanti kan ada kan dalam ekonomi tuh kalau barangnya minim itu harganya pasti minat kan, demand kan ya. Gimana tergantung pasar, apakah ini peminatnya dikit atau banyak. Terus harganya kalau peminatnya banyak, harganya bisa dimahalin nih. Peminatnya dikit, harga kan ya agak mungkin mahal. Iya. Nah, dari situ pun dari kripto atau yang lainnya pun sama. Influencer tuh kayak gitu. Jadi ya udah di sini kita buat untuk branding terkait kripto ini biar lebih baik supaya dari penonton yang dia punya itu membeli banyak spend. Nah kan naik tuh jadi hijau. Nah dari sana dia tuh keluar jual semuanya pasti turun dan merah. Ngeri. Iya seperti. Jadi harus ada analisis lebih lanjut. Tapi yang paling enak tuh ya saham kayak perbankan di Indonesia, BBCA atau yang lainnya. Kalau itu udah jelas gitu ya, udah Ya pasti. udah jelas. Kita cuman lihat politik di Indonesia. Iya kalau kayak gitu kan investasi kan harus lihat politik, harus melek terhadap politik. Jadi apakah kebijakan dan lainnya membantu untuk perusahaan tersebut? Kalau ngebantu itu pasti naik, kalau nggak membantu itu turun. Nah balik lagi ke tantangan Gen Z. Dia itu kasihannya karena tiap tahunnya itu udah terjadi inflasi. Bener gak? Dulu kan harga barang tuh murah ya. Iya lagi. Murah buat beli bensin dah. Buat beli bensin murah. Sekarang kan agak lumayan ya. Iya. Mau pertalit pertamax pun lumayan. Nah itu kenapa kita tuh agak berat untuk tantangan zamannya. Inflasi lebih lanjut, naik terus. Makanya sampai 18.000 kan per dolar. Bayangin aja. Sedih banget sih jujur. Teman-teman yang dari luar beli nasi goreng tuh $1 udah dapat paket komplit. Kita kan enggak kan? Kita keluar enggak kan, susah kan bayar mahal. Bahkan aduh. Kalau orang luar beli gacuan tuh $1 aja enggak gitu. Udah paket komplit. Nah ya itu kenapa? Ya Allah kenapa aku WNI gitu. Nah kenapa kita harus melek terhadap politik itu seperti itu. Maksudnya biar teman-teman nanti teman bicara dan juga Mia itu biar lebih baik lagi dalam mengelola keuangannya. Supaya kan dapat uang gitu, tuh ya bisa dikelola, disimpan. Ya, dan jangan ada mindset nunggu uangnya banyak ataupun nunggu kerja. Kenapa? Karena pengelolaan keuangan itu dimulai dari kita punya berapa. Kalau nanti itu tuh teman-teman udah takutnya udah terbiasa all in dan impulsive buying, beli. Karena ada juga kan case-nya kayak dia tuh orang have lah. Kamu orang have ya kan, kamu orang have ya. Nah itu orang have, istilah kita sekarang itu ya. Kamu orang have bukan? Nah itu tuh kalau dia orang have itu tuh kadang teman-teman ataupun dia itu kalau tidak tahu terkait pengelolaan keuangan itu pastinya akan malah banyak untuk beli yang lain. Tadi kan sekarang juga kan pinjol lebih gampang, perbankan pun banyak. Tapi sebenarnya kita tuh pinter banget ngelola uang kalau uangnya banyak. Nggak gitu dong. Oh nggak gitu ya? Nggak gitu dong. Oh nggak gitu. Nanti malah beli IP yang lebih lagi seri yang lain. Nggak dong. Oh nggak gitu. Ya nggak gitu lah. Jadi harus dari sekarang. Ya dengan minimal tadi sebulan kita diberi berapa dari orang tua ya mungkin ya. Dari orang tua itu pun harus untuk dibagi-bagi, dikelola terkait itu. Dan kita juga sebenarnya butuh pekerjaan sampingan sih, di samping itu kan kita juga
ya pengen menghasilkan uang sendiri lah. Bener. Gitu. In this economy itu In harus this itu. economy gitu kan ya. Ya ampun. Kasih aku kerjaan dong teh, please. Ini ya Allah. Nanti sih tapi ya Allah semoga kita dimudahkan ya, Iya, kalau misalkan mau beli sesuatu, Ya, semoga tolong terima uangnya ya. Allah kasih. Teman-teman kakak-kakak dan bapak-bapak ibu-ibu BUMN tolong. Please terima Genzi ini. Ya, Keren banget, daging banget obrolan kita nih Bi kali ini. semoga ya. Luar biasa gitu. Nah dari Ruby sendiri untuk teman bicara, ada yang mau disampaikan nggak? Satu kalimat aja yang ngena banget. Jangan, kalau misalnya jangan boros, jangan impulsif buying, kayaknya itu udah biasa. Tapi kamu sebagai anak keuangan nih, ada nggak yang mau disampaikan? Mungkin untuk teman-teman bicara, meleklah terhadap pengelolaan keuangan, yang mana nantinya kita bisa menyimpannya untuk tabungan kita ataupun investasi kita di masa tua depan. nanti. Iya, masa depan dan juga masa tua nanti. Dan juga untuk teman-teman bicara, walaupun saya tahu gitu ya, di generasi kita itu tidak hanya berprestasi di bidang akademik, tapi semoga saya minta untuk teman-teman dan kami itu bagus juga dalam mengelola keuangan. In this economy itu wajib terkait dari mengelola keuangan. Dan Iya. In this economy itu beli barang yang nggak perlu tuh mending dipikirin dua kali. Iya, mending mikir 2 kali, ya Kadang nggak sih? saya juga harus mikirin itu kalau mau beli barang-barang itu tuh ditunggu 2-3 hari bahkan seminggu. Iya sih. Itu Takutnya nggak butuh. Iya. Itu good idea banget sih. Jadi kita bisa pertimbangin tuh barang yang kita mau beli itu apakah memang seperlu itu kah untuk kita gitu, atau memang cuma nafsu kita aja gitu loh. Jadi perlu diperhatiin lagi ya, be wise kita sebagai Gen Z. Atau mungkin teman-teman di sana ada yang Gen M. Gen M. Nah bisa juga nih kan Kalau setelah diterapkan. Gen M apa? Sebelum Gen M apa? Gen Y. Enggak, iya nggak sih? Baby boomers apa? Bukan. Apa ya? Iya. Gen X, Gen Y, baby boomers, milenial. Nggak tahu, lupa lagi aku. Intinya itu, keren banget Ruby. Makasih banyak ya untuk obrolan daging kita pada hari ini. Semoga ya teman-teman bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Pasti bisa sih. Aku juga jadi kayak, oh iya ya gitu. Sebenarnya kadang kita tuh udah tahu Bi, cuma kita perlu diingetin aja. Perlu ada yang ngingetin sih. Ada yang ngetin. Enggak bercanda. Jadi memang kalau punya banyak uang tuh adalah bonus ya buat kita. Iya. Dan tergantung cara kita manajemen keuangannya tuh bagus atau enggak gitu loh. Kalau misalkan kita pinter dalam manajemen keuangan ya kita nggak akan kesulitan gitu di masa-masa kita sekarang, di masa depan juga. Dan kita nggak akan bingung kalau misalkan uang habis. Karena kita punya tabungan, kita punya dana darurat yang bisa kita pakai buat bantu kita kalau misalkan kita lagi kekurangan. Jadi ingat gitu. sesuatu. Apa? Banyak uang itu bonus. Pengelolaan keuangan itu harus. Asik. Catat. Oke, makasih banyak ya Ruby udah datang di siniar kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk tim yang sudah membantu, luar biasa. Maafkan aku ya tadi. Oke, teman bicara, segitu aja obrolan kita pada hari ini. Jangan lupa ya tadi pengeluaran banyak itu bonus, pengelolaan uang itu harus. Sampai jumpa di siniar teman bicara selanjutnya.